selamat datang di podcast Suara Kampus. Tempat ngobrol santai tapi tetap bermakna nih. Halo, aku Sarah. Dan aku Anissa. Kali ini kita bakal bahas topik yang agak nyentil nih Sar, tapi masih sangat relevan. Topiknya adalah melek dikit dong, jadi mahasiswa kok gampang dibodohi. Nah, dari topik ini nih Sar, kita bisa lebih mikir dua kali nih, seberapa melek sih kita sama informasi yang setiap hari berseliweran di media sosial. Atau jangan-jangan kita salah satu orang yang pernah menyebarkan informasi yang salah. We never know. Nah, maka dari itu, stay tune di obrolan ini karena obrolan kali ini bakalan seru banget ya Sar tentunya. Dan pastinya bisa bikin kalian mikir dua kali sebelum percaya sama informasi yang tersebar. Oke, menarik banget ya topiknya. Sebelumnya aku setuju sih apa yang dibilang tadi sama Nisa. Kalau mahasiswa itu harus melek dalam digital literasi. Jadi karena di tengahnya informasi tahun 2025 ini, kita tuh nggak cuma pintar secara akademik, tapi juga pintar secara digital. Nah, untuk itu nih Sar, kita bakal kedatangan 3 narasumber dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi mereka bakal sharing-sharing nih pengalaman dan pandangan mereka sebagai mahasiswa. Tapi bukan cuma itu aja nih Sar, mereka juga bakal bahas tentang literasi digital, hoax, dan tantangan mereka sebagai mahasiswa. Mungkin daripada bertele-tele ya, kita undang aja 3 narasumber Langsung aja kita. ya. Halo, kenalin nama aku Vintia, jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Halo, nama saya Muhammad Raisan dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 5 juga. Nama saya Joshua dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Oke, salam kenal ya semuanya. Oke, mungkin langsung kita mulai aja kali ya Sar. Nah, aku mau tanya nih ketiga narasumber kita. Kita kan bisa lihat ya dari fenomena yang terjadi belakangan ini nih. Banyak banget isu besar nih yang bermunculan gitu kan. Sebagai mahasiswa nih, gimana sih kalian melihat situasi mahasiswa sekarang ini? Apalagi nih ya, banyak juga berita-berita hoax atau manipulasi informasi gitu kan yang tersebar nih kan. Terus juga ada berita tentang demo mahasiswa yang viral nih di media sosial gitu kan. Mungkin aku mau coba denger jawaban dari Vintia dulu nih gitu kan. Menurut Vintia nih, apakah mahasiswa sudah cukup melek nih terhadap media untuk menyaring informasi nih mana yang benar atau bahkan cuman bumbu-bumbu di internet? Oke Nis, makasih ya untuk pertanyaannya. Betul banget, itu cukup menarik tapi juga mengkhawatirkan ya. Kayak ada isu kemarin yang ramai banget, kayak waktu aksi Indonesia Gelap yang ramai sekitar Februari 2025. Nah itu tuh di medsos tuh kelihatannya kayak mahasiswa tuh kayak peduli banget ya sama situasi bangsa. Tapi ada unggahan juga nih yang kayaknya hoax nggak benar, yang mengklaim bahwa pembagian uang untuk mahasiswa demonstran. Nah itu tuh bukan hoaxnya aja yang masalah gitu ya. Tapi seberapa banyak orang yang percaya dan juga mahasiswa yang percaya akan berita hoax itu. Seharusnya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih bukan cuma konsumen informasi aja, tapi bisa menyaring dan menggerakkan kesadaran kritis. Jadi kalau misalnya kita mahasiswa nangkap hoax juga, jadi kita siapa lagi yang mau jadi agen perubahan di masyarakat gitu? Oke, jadi intinya di sini adalah mahasiswa itu sebagai aktor ya dalam ruang publik dan rentan juga banyak kesalahan. Benar. Oke. Kalau menurut pandangan dari saya sih, tahun 2025 ini menjadi momentum penting ya karena pemerintah udah mulai menekan platform-platform besar seperti TikTok dan Instagram untuk lebih memoderasi konten. Karena disinformasi itu terbukti ikut memicu keresahan publik dan memperkeruh situasi sosial. Tapi di sisi lain ini juga menjadi pertanyaan kritis, apakah langkah tersebut benar-benar efektif untuk mencegah hoax atau justru membuka peluang baru untuk pihak yang lebih berkuasa mengatur informasi. Tapi pada akhirnya sih kita bukan hanya membedakan mana informasi yang benar ya, tapi lebih melihat dinamika kekuasaan dalam informasi digital, karena dia yang memegang informasi, dia juga yang bisa mengatur opini publik. Ya, itu menarik banget. Di situ letak dilema besarnya. Ketika pemerintah menekan platform digital untuk memperketat moderasi, di situ ada dua sisi mata uang. Ya, di satu sisi itu memang penting untuk pencegahan
penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Dan di satu sisi itu juga bisa berpotensi untuk mempersempit ruang kebebasan berekspresi. Apalagi kalau kebijakannya itu nggak transparan. Nah, kita juga maka dari itu kita harus aware di era digital ini untuk kekuasaan ini tuh kekuasaan informasi gak cuma dimiliki oleh negara tapi juga dimiliki oleh korporasi digital. Kayak algoritma di media sosial itu juga bisa menentukan isu apa yang ada di beranda kita, kayak siapa yang didengar dan siapa yang tenggelam. Jadi masalahnya bukan sekedar konten benar atau salah, tapi siapa yang menentukan kebenaran itu. Itu sih menurut saya. Oke, sekarang kita bahas nih, apa sih konteks melek literasi itu dalam mahasiswa ilmu komunikasi di tahun 2025 ini? Khususnya coba dari Kak Joshua, bisa jelasin nggak apa sih itu melek literasi? Tentu, menurut saya itu melek literasi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan bertindak sesuai informasi. Karena di era sosial media di zaman sekarang ini tuh hoax bisa menyebar sangat cepat. Iya betul, di kampus ilmu komunikasi kita belajar soal decoding pesan dan konteks komunikasi. Literasi digital itu harus ditambahkan mana konten yang dibuat dengan tujuan tertentu, siapa pengirimnya dan apa dampaknya. Nah, sekarang aku mau coba nanya ke Vintia nih, tapi dari sisi media digital nih. Kita kan tahu ya, orang Indonesia itu kalau baca berita di media sosial itu maunya bacanya yang kesimpulan ya kan? Gak mau baca yang memang berita dari sumbernya nih, yang banyak, seperti itu kan. Nah, kalau menurut Vintia nih, kenapa sih literasi itu penting banget sekarang? Karena kebetulan aku suka baca berita di tahun 2025 ini ya. Jadi ada data yang nunjukin kalau misalnya disinformasi Indonesia itu meningkat dari sekitar Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Ada sekitar 1.674 isu hoax di Indonesia. Jadi menurut aku, kita sebagai mahasiswa nih yang aktif bermedsos juga, kita harus memfilter yang mana yang baik, yang mana yang enggak, supaya kita nggak terjerumus ke berita hoax. Ih, keren banget nih. Jadi dari Vintia ini kita bisa tahu nih ya data-data atau algoritma tentang berita hoax nih yang tersebar gitu kan. Nah, ini juga bisa kita jadikan contoh untuk mahasiswa-mahasiswa lain bahwasannya kita sebagai mahasiswa itu harus berpikir kritis dan juga melek nih terhadap informasi yang ada sebelum kita menyebarkan sesuatu gitu. Oke, sekarang aku mau nanya nih, terakhir ya, buat narasumber yang pinter-pinter kita hari ini, terutama Kak Vintia, pengalaman Kak Vintia ini apa sih dampaknya kalau mahasiswa itu nggak melek literasi? Masih banyak banget ya dampaknya Sarah. Kayak misalnya mahasiswa itu gampang dimobilisasi tentang demo. Jadi misalnya ada berita tentang demo nih, mahasiswa itu biasanya langsung kayak ayo demo. Jadi langsung nggak tahu apa gitu yang terjadi sebenarnya kan. Kalau misalnya di studi kasus sih paling misalnya mahasiswa kita kayak kita nyari informasi buat tugas atau apa, sebenarnya itu sumbernya nggak terlalu kredibel ya, tapi diambil gitu. Jadi kan itu bisa mempengaruhi kualitas akademik kita selanjutnya. Nah, mungkin aku mau nambahin sedikit kali ya, Sar, dari jawaban Vintia tadi. Nah, jadi kurangnya literasi ini tuh juga bisa membuat mahasiswa nih mudah terjebak nih, Sar. Maksudnya mudah terjebak ini adalah mudah terjebak narasi palsu di media sosial. Nah, dari hal itu nih, Sar, itu juga mempengaruhi nih cara berpikir kita dan cara kita atau cara sikap kita terhadap isu tertentu. Nah, hal ini, Sar, menunjukkan bahwasannya kemampuan menyaring informasi kita nih sebagai mahasiswa ataupun tentang kita mengecek fakta ataupun juga cara kita berpikir kritis itu bukan hanya penting di tugas kuliah aja, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga digital pastinya. Nah, kalau kita nggak hati-hati nih dalam menyaring suatu informasi, tentunya itu bukan hanya mempengaruhi kualitas akademik kita aja, tapi juga mempengaruhi dari cara kita memandang ataupun menanggapi dunia sekitar kita. Nah, kebetulan nih saat terakhir nih, aku mau tanya juga ke Joshua gitu.
menurut Joshua nih sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, solusinya nih supaya kita nih bagaimana sih supaya bisa lebih melek literasi? Pertama sih sebelum share informasi, stop, think, sama cek, tahan dulu jempolnya. Soalnya kita harus cek siapa dulu pengirimnya, apakah ada sumber lain atau apakah konteksnya juga sesuai. Kalau dari saya, kampus dan organisasi mahasiswa bisa mengadakan workshop literasi digital secara rutin karena itu sudah semakin relevan di tahun 2025 ini, karena regulasi dan upaya pemerintah juga sudah semakin ketat terhadap disinformasi. Oke, makasih banyak ya Vintia, Joshua, dan Raisan. Insight-nya itu super amat berguna. Aku mau nambahin sedikit nih sebagai penutup ya. Jadi dari obrolan kita hari ini jelas informasi melek digital ini nggak cuma soal kekuatan kolektif sebagai mahasiswa, tapi juga berguna untuk mahasiswa semuanya dan teman-teman semuanya, bahwa kita tuh sebagai mahasiswa nggak cuma menggunakan satu akun media sosial, tapi juga harus melek dalam literasi digital. Adapun sebagai website atau platform-platform lainnya. Semoga obrolan kita hari ini itu bermanfaat dan pengingat sebagai mahasiswa lainnya agar harus tetap melek dalam literasi digital. Wah, keren banget ya obrolan hari ini. Kita jadi tahu nih cara berpikir mahasiswa itu seperti apa sih gitu kan. Khususnya mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, pada intinya guys, mau mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi kah atau mahasiswa jurusan apapun kah, kita sebagai mahasiswa ini memang harus berpikir kritis ya Sar, dan melek informasi nih supaya kita tidak gampang termakan hoax. Dan sekali lagi aku mau ngucapin juga terima kasih banyak ke Vintia, Raisan, dan Joshua sudah membagi insight-nya hari ini, sudah memberikan pandangannya dan juga Buat teman-teman semua pendengar podcast Suara Kampus, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak literasinya. Dan yang pentingnya, sampai ketemu di episode berikutnya. tetap kritis, Tetap poros dan jangan lupa melek dikit dong.